Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat belajar. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan karena kita masih bertemu dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti kelas 4. Pelajaran kita hari ini adalah bab 8, materi A, doa pribadi. Nah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas akal budi yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan belajar tentang doa. Semoga kami tetap setia untuk mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, kita masuk dalam materi. Sekarang ada pertanyaan. Apakah itu arti doa atau berdoa? Nah, di sini Bapak tulis, doa adalah bercerita, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Jenis-jenis berdoa ada 3 macam, yakni A. Doa pribadi, B. Doa bersama, C. Doa spontan. Sedangkan arti doa pribadi adalah ketika sosok individu berdoa baik diam-diam atau dengan suara keras dalam lingkup pribadi, atau dalam artian doa yang dilakukan seorang diri. Untuk itu anak-anak, pada saat kapankah kita berdoa? Jawabannya adalah pada setiap waktu atau pada setiap kesempatan. Tidak ada batasan, tergantung niat kita. Namun, bila berbicara tentang berdoa secara pribadi, tentu kita mencari waktu dan tempat yang membuat kita nyaman dan konsentrasi dalam berdoa. Misalnya di tempat yang sunyi dan sepi seperti kamar, kapel, bahkan bisa di ladang maupun di sawah yang situasinya sunyi dan sepi. Doa pribadi ini juga sering dilakukan Yesus. Contohnya sebelum ia ditangkap, ia berdoa di taman Getsemani seorang diri untuk menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Doa pribadi ini pastinya memerlukan persiapan secara batin dan sifat dan niatnya tidak diketahui oleh orang lain. Dan jika ada orang lain melihat kita berdoa secara pribadi tanpa sengaja, itu tetap dikategorikan berdoa pribadi karena niatnya memang demikian untuk berdoa seorang diri kepada Tuhan. Sekarang kita masuk bagaimana doa itu menurut ajaran gereja. Doa menurut ajaran gereja tepatnya dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 2559. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Itulah sebuah pemahaman tentang arti doa dari ajaran Gereja Katolik yang diajarkan oleh magisterium atau bapak-bapak gereja. Muncul lagi pertanyaan, mengapa perlu berdoa? Perlu diingat, tanpa doa iman kita akan lemah, tanpa daya, kering dan tidak berbobot. Tetapi dengan berdoa iman akan dikuatkan, diteguhkan, ditopang hingga kokoh, kuat dan tak tergoyahkan. Ibarat HP, jika tidak dicas maka HP akan lemah dan tidak bisa hidup. Semakin sering dicas maka bisa hidup dengan waktu yang lama. Sama dengan kita kalau berdoa. Jika sering berdoa, iman kita akan kuat dan dapat memahami kebaikan Allah dan kita bisa mengenal Allah dengan baik. Orang yang santun adalah orang yang tahu berterima kasih terhadap apa yang diterimanya, baik dari sesama, terlebih dari Allah.
Maka dengan berdoa kita telah berterima kasih kepada Allah atas segala pemberiannya. Dan juga dalam doa kita bisa dekat dengan Allah dan bisa kita bermohon sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sekarang pribadimu ditanya, apakah kamu pernah meluangkan waktu setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan? Jawab dalam hatimu masing-masing. Atau jangan-jangan kamu tidak pernah berdoa sama sekali? Jika demikian, apakah kamu atau kita layak disebut pengikut Kristus atau anak-anak Allah? Untuk itu anak-anakku, berikanlah waktu kepada Tuhan untuk berkomunikasi, karena kamu adalah anak-anaknya yang pantas meminta kepada Bapaknya. Baik anak-anak, kita masuk bagaimana pandangan Yesus tentang hal berdoa dalam Injil Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Baik anak-anakku, Injil ini tidak saya bacakan kali ini karena sudah ada di bukumu dan bisa dibaca di Alkitab, dan juga karena durasi video ini terbatas. Penjelasan Injil Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Allah tahu apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita memintanya, tapi Dia ingin kita meminta dengan iman dan ucapan syukur. Allah hendak memenuhi hidup kita dengan kasih dan sukacita, dan Allah akan melakukannya. Yesus memberikan suatu perumpamaan mengenai seorang sahabat yang datang pada waktu malam kepada sahabat yang lain untuk meminta pertolongan. Karena dalam keadaan yang sangat terdesak sekali, maka ia tidak segan-segan datang pada waktu yang sangat tidak memungkinkan sahabatnya untuk ditolong. Namun ia datang juga pada tengah malam. Sahabatnya terpaksa bangun dari tidur dan menolong kebutuhannya tersebut. Yesus mengumpamakan pertolongan Tuhan seperti cerita ini. Yesus menjelaskan fungsi doa dan mengapa ia menghendaki pengikutnya berdoa dengan menyebut Bapa. Tuhan Yesus mengumpamakan penyampaian doa seperti orang yang meminta roti kepada sahabatnya waktu larut malam, saat sahabat serta seisi rumahnya sedang tidur. Permintaan itu akan dikabulkan karena sahabatnya tidak mau diganggu lebih lama. Inilah yang Yesus ingin ajarkan. Jika seorang sahabat saja mau memberikan apa yang diminta temannya karena permintaan itu mengganggunya, apalagi Bapa di surga, ia pasti akan menjawab doa para murid Yesus yang gigih dan konsisten. Doa juga dapat diibaratkan sebagai upaya untuk mendapatkan atau mengetuk pintu agar dibukakan. Seorang yang tekun pasti akan menerima imbalan. Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa mereka. Sebagai Bapa surgawi, ia bukan hanya memenuhi permintaan kita, tapi juga melakukannya untuk kebaikan kita. Dan kebaikan yang terbesar terwujud dalam Roh Kudus yang diberikannya pada kita. Perikop ini juga mengajak kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk, dan Tuhan akan memenuhi serta membukakan pintu permohonan kita. Yesus mengajarkan agar mintalah yang benar-benar kita butuhkan, karena disinilah terlihat kemurnian dan ketulusan hati. Seringkali kita meminta yang bukan menjadi prioritas kebutuhan, melainkan karena terdorong keinginan hati yang telah teracuni oleh kenikmatan dunia. Dengan demikian permintaan kita pun lahir karena keegoisan, kecemburuan, dan keserakahan. Yesus memberikan gambaran betapa baiknya kasih Allah melalui perumpamaan dalam bacaan Injil Lukas hari ini. Kasih Allah melebihi kasih orang tua manapun, bahwa permintaan itu harus selalu sertai dengan usaha mendapatkan apa yang diminta. Karena sudah sepantasnya orang yang meminta diberi, mencari akan mendapat, mengetuk pintu akan dibukakan, asal mereka bertekun dan setia pada prosesnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih. Kerjakanlah PR berikut ini. 1. Apakah arti doa pribadi? 2. Tuliskanlah sebuah doa pribadimu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.